Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damara Maharani, NIM 22043081 dari Prodi Akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas hukum bisnis dan regulasi mengenai hak cipta. Pengertian hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mana di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaharuan undang-undang hak cipta. Mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan undang-undang hak cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini, maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasannya. Fungsi hak cipta. Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 2, Undang-Undang sebab menjelaskan mengenai fungsi dan sifat hak cipta itu sendiri. Bunyi dari pasal tersebut ialah sebagai berikut. A. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Pencipta atau pemegang hak cipta atau karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Sifat-sifat hak cipta. Sifat-sifat hak cipta ada 4, yaitu 1. Hak cipta adalah hak eksklusif berdasarkan arti dari hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Disebutkan bahwa hak cipta ialah hak eksklusif, diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik atau pemegang hak. 2. Hak cipta untuk kepentingan umum. Secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya, sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. 3. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan. Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan 2 macam cara, yaitu A. Transfer. Transfer adalah pengalihan hak cipta yang terdiri dari pelepasan hak kepada pihak atau orang lain, seperti karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. B. Assignment. Assignment ialah pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain yang terdiri atas pemberian izin atau persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, seperti perjanjian lisensi. 4. Hak cipta dibagi atau diperinci. Berdasarkan praktik-praktik pelaksanaan hak cipta dan juga norma Principle of Specification dalam hak cipta, maka hak cipta dibatasi oleh 3 hal, yaitu A. Waktu. Waktu merupakan suatu lama produksi suatu barang sekian tahun. B. Jumlah. Jumlah ialah suatu jumlah produksi barang sekian unit dalam 1 tahun. C. Geografis. Geografis adalah contohnya sampul kaset bertuliskan for sale in Indonesia only atau slogan
Bandung Euy. Ciri-ciri hak cipta. Ciri-ciri hak cipta ada 6, yaitu 1. Untuk batas waktu terkait perlindungan hukum, hak cipta berlaku seumur hidup. 2. Perlu diketahui bersama bahwa hak cipta diterima secara otomatis, tidak ada kewajiban mendaftarkan. 3. Bentuk-bentuk pelanggaran itu dapat berupa bagian-bagiannya telah disalin secara substantif, mempunyai kesamaan, diperbanyak, atau diumumkan tanpa izin. 4. Sanksi pidana yang dikenakan apabila terbukti bersalah dalam melakukan pelanggaran hak cipta. Hukuman yang diberikan secara maksimal adalah 7 tahun atau mendapat denda sebanyak 5 miliar rupiah. 5. Yang mendapat perlindungan hak cipta dapat berupa ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, musik, buku ceramah, seni tari, program komputer, dan lainnya. 6. Kriteria benda atau hal-hal yang mendapatkan perlindungan hak cipta hanya ciptaan yang asli. Hak ekonomi, moral, dan jual putus. 1. Hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari produk terkait. 2. Hak moral. Hak moral adalah hak yang tidak dapat dihilangkan oleh pencipta walaupun hak tersebut telah dialihkan. 3. Hak jual putus. Hak dalam jual putus adalah hak yang kembali ke penciptanya jika telah mencapai 25 tahun, sama halnya dengan pelaku pertunjukan. Hak terkait. Menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, hak terkait sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 huruf B merupakan hak eksklusif, meliputi a. Hak moral pelaku pertunjukan, perlindungan tanpa batas waktu. B. Hak ekonomi pelaku pertunjukan, diberi perlindungan dan berlaku selama 50 tahun sejak difiksasi. C. Hak ekonomi produser fonogram, diberi perlindungan dan berlaku 50 tahun secara difiksasi. D. Hak ekonomi lembaga penyiaran, diberi perlindungan dan berlaku 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Pendaftaran hak cipta. Menurut pasal 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pendaftaran hak cipta tidak wajib tetapi diperlukan sebagai bukti awal dari pemilik di mana si pencipta itu sendiri nantinya mengajukan permohonan itu sendiri, dan kekuatan hukum dari suatu ciptaan harus kuat karena rentan akan peniruan atau penciplakan karya. Pengertian bisnis online. Bisnis online adalah kegiatan bisnis yang dilakukan di dunia maya dengan bantuan internet atau e-commerce. Prinsipnya sama seperti menjalankan bisnis offline, tetapi pemasaran dilakukan melalui internet yang nantinya akan menghasilkan uang. Pada dasarnya, bisnis online ada 2 macam, yaitu A. Bisnis product creation adalah segala macam bisnis online yang berbentuk produk hasil milik sendiri, baik itu produk bentuk jasa atau jual jasa ataupun produk real seperti sepatu, tas, jilbab, dan sebagainya. B. Bisnis produk afiliasi. Afiliasi berarti bergabung atau menjadi bagian dari orang yang menjual produk atau jasa, sehingga tidak harus memiliki produk sendiri, istilahnya menjadi makelar. Jika seumpama berhasil menjualkan produk orang lain, maka akan mendapatkan komisi sekian persen dari hasil penjualannya. Jenis bisnis online. Jenis bisnis online ini ada 3 macam, yaitu 1. Bisnis online di website. Jenis bisnis online yang pertama adalah bisnis online di website. Bisnis online ini mengandalkan website sebagai tempat berjualan. 2.
Bisnis online di media sosial. Mulanya, media sosial sekedar digunakan sebagai sarana bersosialisasi. Tapi saat ini kita bisa memanfaatkan media sosial untuk bisnis. Sayangnya, di balik kemudahannya, bisnis online di media sosial juga mempunyai kelemahan. Salah satunya adalah terbatasnya kontrol desain yang dimiliki. 3. Bisnis online di marketplace. Marketplace adalah suatu platform yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli bertransaksi online. Dengan kata lain, pasar online. Contoh marketplace di Indonesia antara lain Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli. Manfaat bisnis. Manfaat bisnis ada 3, yaitu 1. Hemat biaya, 2. Waktunya fleksibel, 3. Menjangkau pasar luas. Hal-hal yang harus dilakukan dalam berbisnis online. 1. Pemasaran dilakukan melalui media internet. 2. Melakukan market research. 3. Menentukan kata kunci bisnis. 4. Mengecek tingkat persaingan untuk mempelajari pesaing. 5. Membuat blog gratis untuk memasarkan jasa. 6. Memasarkan produk afiliasi. 7. Membuat website komunitas. 8. Internet marketing. Aspek hukum dalam bisnis online. Aspek hukumnya ada 3, yaitu 1. Undang-Undang Perdagangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang perdagangan mengatur segala sesuatu tentang perdagangan, termasuk perdagangan melalui media internet. Perihal bisnis online, Undang-Undang Perdagangan juga sudah secara spesifik mengatur dalam pasal 65 ayat 1-6. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE Pasal 1 Ayat 2. Langkah-langkah memulai bisnis online. Langkah-langkahnya ada 9 macam, yaitu 1. Memiliki mindset bisnis yang benar. 2. Putuskan apa yang mau dijual atau diproduksi. 3. Riset pasar. 4. Analisis kompetitor. 5. Tentukan target pasar. 6. Buat produk. 7. Buat website resmi atau toko online. 8. Promosikan lapak jualan atau website resmi. 9. Pasarkan produk dengan strategi yang tepat, mentor dan lingkungan yang positif. Kelebihan bisnis online. Kelebihannya ada 10 macam, yaitu 1. Lebih mudah mendapatkan data pelanggan. 2. Banyak pilihan dalam kustomisasi. 3. Biaya promosi lebih rendah. 4. Aksesibilitas lebih tinggi. 5. Sistem otomatis dan lebih efisien. 6. Menghemat pengeluaran jangka waktu panjang. 7. Jangkauan pelanggan lebih luas. 8. Bisa dimulai dengan modal kecil. 9. Bisa dipelajari secara otodidak. 10. Proses transaksi cepat. Kekurangan bisnis online. Kekurangannya ada 9 macam, yaitu 1. Layanan pelangganan secara online. 2. Kurangnya kontak fisik. 3. Kompetisi dengan toko lain. 4. Review negatif dari pelanggan. 5. Biaya untuk memulai. 6. Persaingan pasar yang cukup ketat. 7. Penipuan masih cukup marak terjadi. 8. Penyebaran internet belum merata. 9. Ongkos kirim terlalu mahal dari barang yang dibeli. Baiklah, sekian hasil presentasi saya tentang tugas hukum bisnis dan regulasi mengenai hak cipta. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.